Bobon Santoso adalah seorang YouTuber dan food vlogger yang berasal dari Bali dan dikenal karena konten-konten yang mengulas makanan eksperimental serta mengonsumsi hewan-hewan yang tidak lazim. Di antara konten-kontennya tersebut, Bobon sering menampilkan aksi yang berpotensi membahayakan dirinya, seperti berendam dalam saus sambal. Penasaran seperti apa sosok Bobon Santoso? Yuk simak profil dan biodatanya. Sebelum lanjut ke konten kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share untuk membantu channel ini terus berkembang. Bobon Santoso mungkin sudah tidak asing bagi para pecinta kuliner. Bobon Santoso dikenal sebagai salah satu koki muda berbakat di Indonesia. Diketahui, ia lahir pada tahun 1988 dan saat ini berusia 35 tahun. Bobon Santoso lahir di Denpasar, Bali. Ia diketahui menganut agama Kristen. Dalam kehidupan pribadinya, Bobon Santoso telah menikah dengan Cheryl Yuan. Pasangan ini memiliki dua anak yang lucu. Potret kebersamaan keluarga ini sering dibagikan oleh Bobon dan Cheryl di platform media sosial, khususnya di Instagram. Sebelum meniti karir di bidang kuliner, Bobon Santoso telah mencoba peruntungan sebagai seorang pengusaha. Namun, usaha bisnisnya tidak berjalan dengan lancar dan mengakibatkan ketidakberhasilan dalam bisnis perhiasan yang ia jalankan bersama pamannya. Setelah pengalaman tersebut, Bobon kembali ke Bali, tanah kelahirannya, di mana ia mengalihkan minatnya ke dunia konten kreator di platform YouTube. Kontennya terfokus pada resep masakan eksperimental dan unik. Ia meraih popularitas yang cukup signifikan dengan konten-konten menarik, seperti mencoba makan 90 kotak natto atau berendam di dalam mie, yang berhasil menarik perhatian sejumlah besar penggemar setianya. Bobon Santoso dikenal sebagai seorang juru masak terampil yang kerap memperlihatkan keahliannya melalui konten di media sosial dan platform YouTube. Banyak yang mengakui kemampuannya, sehingga ia sempat diminta untuk menggantikan Chef Juna pada tahun 2021 saat Chef Juna diperkirakan mengundurkan diri dari MasterChef Indonesia, walaupun ada desas-desus tersebut. Hingga saat ini, tidak ada perubahan yang terjadi. Namun, sebelumnya, pada tahun 2020, ia sempat menyatakan diri sebagai The Next MasterChef, yang langsung direspons oleh Chef Arnold dengan menegaskan bahwa Bobon tidak akan pernah menjadi seorang master chef. Namun, akhirnya perseteruan mereka berakhir dalam damai dengan kolaborasi konten memasak di kanal YouTube-nya bersama Coki Pardede, Tretan Muslim, dan Renata Muluk. Pada tahun 2021, Bobon membuat konten memasak daging kuda yang memicu reaksi pro dan kontra dari netizen. Sebagian netizen berpendapat bahwa memasak daging kuda tidaklah wajar, namun, dalam klarifikasinya, Bobon mengungkapkan bahwa di beberapa daerah, daging kuda merupakan bahan makanan yang umum dikonsumsi. Meskipun terdapat pro dan kontra, beberapa netizen yang mendukung menegaskan bahwa konsumsi daging kuda di beberapa tempat dianggap halal dan menjadi bagian dari diet masyarakat setempat. Namanya makin mencuat usai memulai misi Kuali Merah Putih di tahun 2023. Bobon mengelilingi berbagai daerah di Indonesia untuk berbagi masakan. Provinsi pertama yang dikunjunginya adalah Papua. Baru-baru ini, pria yang dijuluki Chef Rakyat Indonesia itu bercerita di balik perjalanan Kuali Merah Putih, bukanlah hal mudah sebab butuh modal yang besar untuk memulainya. Ia mengaku sempat mau jual mobil demi terbang ke Papua. Hal itu disampaikan oleh Bobon pada saat menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier pada Selasa 16 April 2024. Bobon itu kemarin mau jual Alphard, bokek dia, ungkap Deddy. Lantas Bobin membenarkan, iya, bokep, gue bokek. Deddy Corbuzier menjadi salah satu orang yang ditawari oleh Bobin. Terus, endingnya gue nanya, lo ngapain jual mobil Alphard, emang buat apa? Ucapnya. Rupanya, Bobin rela kehilangan mobil demi menjalankan misi Kuali Merah Putih. Jadi, sama dia tuh, mau dibuat biaya dana masak ke Papua pakai duitnya sendiri, Deddy menyambung. Pada saat itu, ia terbatas budget. Menurutnya, solusi tercepat adalah menjual barang. Sebenarnya influencer tuh punya opsi kerja sama brand, cuman, kalau mendadak ya susah. Akhirnya, mobil gue jual lagi deh, karena masih punya mobil yang satu lagi, Innova, akunnya. Ketika Bobon mengungkapkan keinginannya kepada istrinya, Cheryl Ruan awalnya menolak. Istri gue keprotes lagi, tetapi gue yakin bisa ngeyakinin istri gue buat ngejual mobil itu, terangnya. Tetap saja tekannya begitu kuat, Bobon meyakini istrinya pun mendukungnya. Gue yakin karakter istri gue ini bakalan ngeblok
tapi tetap aja gue tembusin, imbuhnya. Kemudian, ia menggarisbawahi, kalau program Kuali Merah Putih memang diperuntukkan amal. Meskipun konteksnya memasak, tujuannya sebenarnya adalah untuk berbagi kebahagiaan. Pada akhirnya, Bobon mengurungkan untuk menjual mobilnya karena ada sponsor yang masuk, nggak terjadi ke sana. Karena ternyata ada brand yang bolas dan siap mensupport sekitar 500 juta, ujarnya dengan rasa syukur. Walaupun nominal tersebut diketahui masih belum mencukupin, Bobin mengatakan, kita masih diberi kesempatan donasi dari uang pribadi untuk agenda ini. Bersamaan dengan keterangannya, pesohor dengan 2,8 juta pengikut ini mengungkap alasan mengadakan berbagi masakan tur Indonesia, niatnya tulus semata untuk Tuhan sebab ia juga pernah merasakan menjadi orang dengan serba kekurangan, menurutnya. Demikian sekilas tentang Bobon Santoso, konten kreator yang terkenal akan memasak dalam porsi besar. Terima kasih untuk kesetiaannya, kami Kata Kuota mengucapkan banyak terima kasih. Andrew Carnegie pernah berkata, jika kamu ingin bahagia, tetapkan sasaran yang membangkitkan pikiran, membebaskan energi, dan menginspirasi harapanmu. See you.